Bab 255. Ada hal lain yang perlu kalian khawatirkan. Begitu Vinola menawar 64 miliar rupiah, selama beberapa saat tidak ada yang menawar. Saat palu akan diketuk, Tuan Muda Wang yang berada di depan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, 80 miliar rupiah. Haha, kamu lihat tidak? Tuan Muda Wang mengalahkan tawaranmu. Jeffrey Yuan langsung tertawa. Eric Qin langsung mengerutkan dahinya. Tuan Muda Wang sama sekali tidak tertarik dengan jam tangan ini. Sekarang dia tiba-tiba menawar harga, karena ingin mempermalukan Vinola Su. 100 miliar rupiah, kata Vinola Su dengan raut wajah datar. Tuan Muda Wang mendengus lalu sengaja berbicara dengan keras kepada orang di sampingnya, lihat tidak, ada orang yang berani menawar harga denganku, sungguh menarik. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan menemanimu bermain, 120 miliar rupiah. Sudahlah, hanya sebuah jam. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Vinola Su mengabaikannya dan langsung berteriak, 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. Orang-orang langsung kaget, bahkan pembawa acara pelelangan juga langsung menelan ludah. Mereka bukan kaget karena mendengar 200 miliar rupiah, tapi mereka kaget karena jam tangan itu dibeli dengan harga semahal itu. Yang benar saja, Vinola Su, kamu sudah gila, membeli jam tangan seharga 200 miliar rupiah. Tuan Muda Wang yang berada di barisan depan berdiri dan memakinya. Vinola Su terkekeh dan berkata, aku suka jam tangan ini, berapapun harganya layak. Dasar gila. Tuan Muda Wang melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dasar wanita gila, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah Tuan Muda Wang menyerah, tidak ada seorang pun di lokasi yang memperebutkan jam tangan ini, dan jam tangan itu langsung jatuh ke tangan Vinola Su. Eric Qin, bagaimana rasanya dibiayai wanita? Kata Jeffrey Yuan sambil merendahkan. Lumayan, aku sangat senang. Eric Qin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jeffrey Yuan langsung mendengus, sungguh berwajah tebal, dibiayai wanita masih merasa benar. Kamu iri. Eric Qin memutar matanya, sejujurnya, dengan wajahmu ini, kalau kamu tidak punya uang, mungkin akan sulit menemukan pasangan. Punya uang juga harus punya kemampuan, kamu tidak lihat pacarnya sudah lari ke pelukan Tuan Muda Wang. Vinola Su yang berada di samping tertawa. Wajah Jeffrey Yuan memerah karena marah. Dia mengangguk sambil berkata, bagus, kalian sangat kompak, kalian hebat, aku tidak akan berdebat dengan kalian. Selesai berbicara, dia duduk di sofa sambil merajuk. Setelah pelelangan jam tangan ini, akhirnya sampai pada puncak acara Eternal Love. Ada banyak muda-mudi yang hadir, kebanyakan dari mereka datang karena Eternal Love ini. Kesampingkan dulu bahan dan nilai kalung ini, namanya saja sudah cukup untuk membuat anak-anak muda jatuh hati. Aku menginginkan kalung ini. Saat ini, Tuan Muda Wang langsung berdiri. Semua orang berikan muka kepadaku, jangan berebut denganku. Tuan Muda Wang melanjutkan berkata, aku akan mengingat bantuan ini. Meskipun semua orang tidak rela, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Andai kata ingin berebut, mereka juga tidak bisa menang melawan Tuan Muda Wang. Lebih baik menggunakan kesempatan ini menjadi temannya. Karena Tuan Muda Wang sudah angkat bicara, kami tidak akan menawar. Aku sangat suka kalung ini, tapi Tuan Muda Wang menyukainya, kalau begitu lupakan saja, aku tidak menginginkannya lagi. Tuan Muda Wang sangat suka disanjung seperti ini. Dia mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, dahi Eric Qin tiba-tiba berkerut. Dia melihat keluar jendela dan menyadari diam-diam kapal ini telah berubah arah, dan kecepatannya juga meningkat pesat. Ada apa? Vinola Su bertanya dengan suara rendah. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku takut sesuatu akan terjadi pada kapal ini, tadi tiba-tiba kapal berubah arah. Vinola Su sedikit mengernyitkan dahinya lalu berbisik, perompak. Selama ini, Vinola Su banyak berhubungan dengan perompak, jadi dia sedikit paham dengan tindak tanduk perompak. Banyak perompak akan naik ke kapal sebelum berlayar, setelah itu mereka akan mengancam kapten untuk mengubah arah kapal ke perairan mereka lalu mereka akan melakukan perampokan. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata,
Aku tidak tahu, tidak usah pedulikan. Kebanyakan orang yang hadir adalah orang biasa, selain pengawal Grandmaster di samping Tuan Muda Wang, tidak ada satupun pejuang. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, mungkin orang-orang ini akan dibunuh. Saat dia sedang berbicara, pembawa acara di atas panggung mengeluarkan Eternal Love. Seuntai kalung yang seperti liontin es disimpan di dalam kotak kaca transparan. Kalung ini sangat mempesona, begitu melihatnya langsung memberikan kesan dingin dan tenang, seperti gunung es, bisa dilihat tapi tidak bisa dimainkan. Cantik sekali. Orang-orang di lokasi terpesona dengan kalung ini, bahkan mata Eric Kin juga ikut berbinar. Kalung ini sangat cocok untukmu. Eric Kin berkata sambil menunjuk Eternal Love. Ini hadiah yang ingin kamu berikan padaku. Canda Vinola Su. Eric Kin mengangguk dan berkata, benar. Sebelum Vinola Su sempat bereaksi, Eric Kin langsung mengangkat tangannya dan berteriak 400 miliar rupiah. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang langsung tertuju ke arah Eric Kin. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Entah dari mana asalnya pemuda lancang ini, berani-beraninya dia menentang Tuan Muda Wang, bukankah dia sedang mencari masalah? Dia tuan muda dari keluarga mana? Apakah dia tuan muda misterius? Tuan Muda Wang langsung menoleh dan melihat ke arah Eric Kin dengan dingin, lalu dia berkata sambil mendengus, tidak tahu diuntung. Setelah itu, dia langsung membuka harga yang tinggi, 1 triliun rupiah. Tanpa berpikir Eric Kin langsung berteriak, 2 triliun rupiah. Wow! Para hadirin langsung menoleh dan melihat ke arah Eric Kin. Semakin mereka lihat, mereka semakin merasa Eric Kin mungkin adalah putra seorang big boss. Berani melawan Tuan Muda Wang, apakah dia dari keluarga kelas atas kota B? Atau dari kota H? Kemungkinan besar iya, orang biasa mana ada yang berani menantang Tuan Muda Wang. Omong kosong. Jeffrey Yuan langsung memaki. Orang ini dihidupi wanita, mungkin ini akan dibayar oleh Vinola Su. Tuan Muda Wang, yang berada tidak jauh, terlihat sangat tidak senang. Dia juga bisa mengeluarkan 10 triliun rupiah, tapi mana mungkin dia tidak marah Eric Kin membuatnya membayar lebih beberapa triliun rupiah. Bocah tengik, sebelumnya kamu membuatku kehilangan 40 triliun rupiah, kali ini kamu kembali membuatku kehilangan uang, cepat atau lambat aku akan menghabisimu. Maki Tuan Muda Wang. Semuanya dengarkan aku, pemuda ini sama sekali tidak punya uang dan ini bukan tempat yang bisa dia datangi. Saat ini, Jeffrey Yuan tiba-tiba bangkit dan berteriak. Sambil menunjuk Eric Kin dia berkata, dia adalah pejuang, sepertinya seorang Grandmaster. Menurut kalian apakah orang seperti ini layak duduk bersama kita? Orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang pejuang dan sebagainya. Bagi mereka, Grandmaster hanya layak menjadi pengawal mereka. Oleh karena itu, orang-orang langsung bergumam, bagaimana orang seperti ini bisa masuk? Bagaimana kalau dia mengancam keselamatan kita? Benar, cepat usir dia. Kalau terjadi masalah siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang membawanya masuk? Cari mati ya. Martin Ning dan Rowena Jiang merasa sedikit canggung, mereka duduk diam dan tidak tahu harus berkata apa. Eric Kin menepuk bahu Martin Ning sambil berkata, bro, tenang saja, aku tidak akan menyusahkanmu. Selesai berbicara, dia meraih tangan Vinola Su sambil tersenyum, karena kita tidak diterima di sini, kita pergi saja. Tapi aku ingin menasehati kalian, ada hal lain yang perlu kalian khawatirkan. Eric Kin bisa merasakan kekuatan itu mendekati lokasi pelelangan, begitu dia pergi, orang-orang di sini tidak akan membahayakan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.